Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 30 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Lewati 1 tahun ya. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambilnya cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan kalau nggak cocok. Karena bacaan ini juga bisa vice versa. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik seseorang yang dealing dengan kamu. Dianggap ini sebagai reading for fun ya. Kalau kamu punya prediksi sendiri mengenai bacaan ini, boleh juga diisi di kolom komentar. Dan saya juga nggak menutup kemungkinan ya, walaupun ini bacaan karir, bisa jadi resonate malah ke asmara kamu. Demikian juga yang asmara bisa resonate untuk karir kamu. Kadang mau seperti itu ya, bolak-balik dia. Saya menyertakan 2 video membagi 2 asmara dengan karir. Boleh dicek keduanya. Oke, untuk Libra. Kenapa tiba-tiba ada muncul Virgo gitu? Mungkin beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan Virgo ya. Ya. Oke, ada The Emperor, ada King of Wands, Justice, The Fool. Di sini ada Bless, Co-Create, Milk and Honey. Ada angka 22, 40, 51. Mungkin angka ini dealing dengan usia kamu atau usia seseorang yang dealing sama kamu, atau jumlah hari. Ada semacam deadline ya terkait dengan jumlah hari ini. Ada ending of situation, seperti kehilangan, kerugian. Ada tutup buku, seperti mungkin kamu mengakhiri koneksi dengan suatu perusahaan, dengan seseorang. Ada hubungan yang terputus di sini. Mungkin udah nggak baik lagi untuk diteruskan. Ada Four of Pentacles. Ada kekhawatiran, self protection, pengen menjaga diri dari kerugian, takut, ada kekhawatiran, takut kehilangan, takut mengalami kerugian. Bisa jadi ini Ten of Swords ini merupakan representasi kekhawatiran kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, kehilangan sesuatu yang menurut kamu berharga bagi kamu. Ada beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan energi The Emperor ini ya. The Emperor ini kan kita tahu adalah seorang raja yang menduduki singgasana. Dia bisa duduk di sana karena ada rakyat yang mendukung dia. Dan dia bisa menjalankan ambisi dia sesuai dengan organisasi yang udah dia tata dengan baik. Nah, organisasi ini kan supaya setiap rencana yang udah dibuat itu terlaksana sesuai dengan aturannya, step by step. Pasti ada step by stepnya, ada aturannya gitu ya. Dan The Emperor merupakan simbol kreativitas inovasi. Dia itu merupakan simbol strategi juga ya. Di dunia peperangan, dia ini jago strategi, makanya dia dipercayakan menjadi seorang pemimpin ya kan. Dia selalu menang di dunia peperangan karena dia punya inovasi strategi yang bagus untuk melawan musuh. Tapi strategi inovasi menjadi kreatif aja nggak cukup ya kan. Ketika ngejalani suatu negara nih, suatu kerajaan, anggap ya kamu punya usaha sendiri. Usaha itu kan kamu bosnya, kamu rajanya, kamu yang mengendalikan, menjalankan usaha itu. Harus ada di sana manajemen, strukturnya. Bagaimana kamu mengelola usaha itu? Bagaimana kamu mengelola keuangan kamu? Apalagi kamu udah punya banyak pekerja misalnya, ya kan? Kamu harus bisa membagi-bagi tugas mereka. Ya, nggak cukup hanya mengandalkan kelihayan, kepintaran
tetapi harus ada disiplin, harus ada keteraturan ya kan. Kalau nggak disiplin menuntaskan tugas step by step, ini bisa numpuk. Itu kalau dikerjakan ibarat sistem kebut semalam, hasilnya nanti nggak bagus ya kan. Nah, harus ada step by step menuju suatu kesuksesan, menuju suatu tempat yang nyaman juga harus ada prosesnya, ada step by stepnya. Harus ada strateginya juga untuk bisa lulus step by step. Ya kan? Karena setiap step by step itu pasti punya tantangan yang beda-beda, seperti bermain game. Ya, semakin tinggi dia stepnya kan pasti akan semakin berat tantangannya ya. Semakin banyak tricky ways, banyak ini cobaan-cobaan. Ada King of Wands, tapi King of Wands ini adalah seseorang yang udah banyak pengalaman, udah banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi resiko, tantangan hidup. Dia udah ibarat udah menjadi hal biasa bagi dia menghadapi tantangan, dan dia nggak takut menghadapi tantangan itu. Ya, ini bagus banget ini. Kalau kedua energi ini adalah energi kamu, ini sosok pejuang yang siap bertempur dengan berbagai macam cobaan. Ya, ini energi Sagittarius Aries Leo ya, ini energi kamu, elemen api. Sosok yang pemimpin. Dia pengen jadi pemimpin dia. Ya, cuman entah kenapa saya ngerasa ada di sini semacam otoriter ya, semacam ada otoritas di sini. Kamu mungkin dealing dengan energi yang memiliki otoritas dan dia bersikap seperti otoriter terhadap kamu dan kamu nggak suka itu. Ada juga justice, tapi kamu di sini bersikap mencoba untuk balance ya. Oh iyalah, dia kan atasanku, ya suka-sukanya lah di situ, ya wajar aja. Mungkin kamu bersikap objektif di dalam menyikapi walaupun ada ketidakseimbangan di luar, tapi kamu bersikap untuk objektif, balance, menanggapi segala situasi itu. Oke, ada Fool. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi-energi the Fool. Saya kalau membaca ini energi kamu, ini outcome-nya, dan di sini seseorang yang dealing sama kamu ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga seseorang yang dealing di sini ini bisa jadi energi kamu sendiri. Ya, ini energi the Fool ini seseorang yang polos, masih belum banyak pengalaman, innocence yang mungkin ya karena pengalamannya masih kurang terlalu banyak, dia cenderung careless, bisa melakukan kesalahan. Nah, seseorang yang udah banyak pengalaman, kalau dealing dengan energi semacam ini, mungkin akan maklum ya. Ya, maklum dengan situasinya. Selama dia mau belajar, dia kan akan mengalami proses yang sama juga kan. Seperti kamu, yang udah banyak mengalami proses pembentukan kedewasaan atau kebal. Seperti kebal peluru, kebal ini tantangan, hinaan, cacian gitu ya. Oke. The Fool ini juga menjadi simbol carelessness, kecerobohan. Kecerobohan ini bisa muncul karena memang nggak tahu, ya kurang paham, kurang mengerti, masih innocent, masih polos, ibarat kertas yang kosong. Kertas yang kosong itu siap untuk dilukis, dia apa mau dilukis di sana. Cerita seperti apa yang akan dirangkai di sana. Ya, you are free to write your own story, your life story. Kamu free di sana menciptakan cerita kehidupan kamu menjadi seperti apa. Seperti itu tuh. Kamu mungkin dealing dengan energi yang innocence ini bisa jadi adalah anak kamu, atau bisa jadi adalah pekerja kamu, seseorang yang kamu rekrut, ya, atau kamu dealing dengan situasi di mana kamu dihadapkan pada situasi yang baru, ya kehidupan karir atau finansial yang baru, dan ada di sini kekhawatiran semacam aduh gimana ya di depan, bertahan nggak keadaanku ini nanti, bertahan nggak bisnisku ini nanti. Ya, bertahan nggak aku di lingkungan pekerjaan ini ya. Ya, ups, salah ini. Kenapa jadi ini yang saya buka? Sorry.
Oke, untuk the Emperor, untuk Libra ada Two of Cups, ada The Magician dan juga The World. Wow. Untuk the bottom of the deck kamu ada Queen of Wands dan juga ada Page of Pentacles. Ada lalat deh. Ya. Tiba-tiba aja datang lalat ke sini, entah kenapa bisa ada lalat di sini ya. Ada Page of Pentacles dan juga Queen of Wands. Ini sosok yang percaya diri nih orangnya. Dia ini nggak peduli dengan apa kata orang mengenai dirinya. Ada hal-hal negatif yang menjadi bahan pembicaraan, perbincangan orang-orang mengenai kamu, ya kamu nggak peduli. Orang urus sama apa kata kamu. Yang penting aku sekarang memiliki pekerjaan yang stabil, kehidupan yang nyaman. Dia ini sosok yang percaya diri ya, atraktif. Dan dia ini menarik perhatian orang banyak. Dia ini the magician. Kalau the magician itu kan dia itu bisa perform di atas panggung, dia mempertunjukkan suatu performa yang menarik perhatian orang. Orang jadi terkejut, oh iya ya gitu, sesuatu yang nggak mungkin ya mungkin gitu, yang nggak pernah dilihat ya dilihat, sesuatu yang baru itu dari kamu. Ini bisa jadi adalah the full energi, sesuatu yang baru, inovasi atau bentuk kreativitas yang ingin kamu ciptakan, sesuatu yang baru yang pengen kamu rilis mungkin ya. Kamu pengen tunjukkan itu, kemampuan atau skill kamu pengen tunjukkan itu ke permukaan. Dan why not? Kalau kamu punya itu, kamu pengen itu, kenapa enggak? Ini misalnya kamu seorang content creator ya, kamu pengen menunjukkan kelebihan kamu, kenapa enggak? Coba ya kan, kita nggak akan tahu kalau nggak dicoba. Karena di sini the word, ada keberuntungan. The word ini adalah keberuntungan, kesuksesan. Fortune ini, keberuntungan, bukan wheel of fortune ya. Kalau wheel of fortune itu beda. Itu kan 50-50 dia, bisa malah kebalikan. Two of Cups. Kalau kamu sedikit ragu mengenai kemampuan kamu, koneksikan diri kamu dengan your higher self, dengan spiritual guidance kamu, dengan emosional kamu, dengan suara hati kamu. Kamu akan menemukan kepercayaan diri kamu ya. Di sini kadang the magician pun walaupun dia itu lihai di dalam berpikir, berkomunikasi, bergerak, menarik perhatian orang, tapi di dalam dirinya pun dia masih ada sedikit terbesit keraguan, aku bisa nggak ya gitu. Kadang dia juga mau takut gagal atau takut nggak bisa gitu ya. Nah, ketika kamu mengalami hal semacam itu, stay connected to your higher self. Terkoneksilah dengan spiritual guidance kamu, dengan jiwa kamu, dengan suara hati kamu. Kamu akan mendapatkan kekuatan di sana ya. Dan ini bagus banget karena di sini the Emperor ini powerful energinya. Ya. Kamu pengen viewers kamu semakin banyak. Ini bisa, potensinya besar banget ya. Karena the magician, dia akan menunjukkan sesuatu yang baru. Wow, amazing. Dan yang paling terpenting adalah nggak peduli kata orang. Karena biasanya orang kan selalu itu ngoceh ya kan. Menjatuhkan mental atau semangat orang lain. Banyak orang seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika kita memang benar-benar tampil bisa menunjukkan diri kita semaksimal mungkin, pada akhirnya mereka akan mengakui kita juga gitu ya kan. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang seperti itu. Awalnya nggak diakui, lama-lama jadi diakui. Itu karena ada di sana energi powerful dan juga perseverance. Perseverance itu bertahan dia, kebal dari hinaan, cacian ataupun dari tekanan-tekanan. Oke, untuk King of Wands-nya. Untuk King of Wands-nya ada Four of Wands. Ada selebrasi perayaan bersama dengan keluarga, ngumpul-ngumpul bareng di rumah.
Ini Four of Wands ini juga bisa menjadi simbol freedom ya, kebebasan. Bisa jadi kamu ngerasa bebas karena liburan, bisa menikmati waktu kamu, waktu senggang atau waktu libur bersama dengan keluarga. Kebetulan kamu, anggota keluarga yang lain juga bisa memiliki kesempatan untuk bersama, kamu ngerasa bebas saat itu. Ya, ada semacam kebebasan di sini, dan rasa senang itu adalah bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan keluarga, bertukar informasi. Page of Cups ya, ada banyak nih informasi baru, ya, peluang-peluang baru, ada ide-ide kreatif juga yang akan kamu dapatkan dari pertemuan-pertemuan ini. Bisa jadi pertemuan kamu dengan orang-orang di sini bukan dengan anggota keluarga, tapi bisa jadi dengan partner kerja, kolega, atau orang-orang baru ya, dan di sana kamu mendapatkan informasi-informasi yang banyak. Kalau kamu kelola itu dengan baik, maka ini akan berguna untuk meningkatkan kreativitas kamu. Karena di sini The Magician ini kan senantiasa membutuhkan ide-ide yang fresh, ide-ide yang inovatif ya. Kalau seorang magician kan dia kan harus berinovasi ya, selalu harus bermanuver dia supaya dia itu nggak membosankan di mata penonton. Oke. Untuk justice, untuk justice-nya ini sebenarnya justice ini adalah kartu kamu ya, kartu kamu sendiri ini justice ya. Justice, ada King of Cups, oke, ada Ten of Wands ya. Akhirnya muncul di sini ya, beban, ada beban tanggung jawab nih. Ten of Wands ini tanggung jawab, beban yang harus dituntaskan, harus segera diselesaikan ini. Dan mungkin kamu ngerasa di sini agak-agak berat ya. Kamu ngerasa berat banget mengerjakan ini. Ya kalau dikerjakan sendiri ya berat. Tapi kalau kamu meminta bantuan dari orang sekitar kamu, atau kamu mencari alternatif efisien nih. Ini kan ada gerobak nih. Sebenarnya kalau kamu berhenti sebentar aja dulu, bisa berpikir tenang dulu, bakalan kamu dapatkan ide. Wow, ini nih ide yang cepat, efisien, efektif. Aku nggak harus capek ngerjainnya. Ya, aku nggak harus capek mengangkat ini semua. Malah sampai berjatuhan ya kan. Masukin ke gerobak tinggal dorong. Emang agak berat sih sedikit, cuma kan lebih nyaman jadinya. Ya, kalau gerobaknya rusak, ya kan bisa dibagusin gitu ya. Nah, itu dia. Ada di sini burung nih, muncul burung. Ya, burung ini kalau di dunia pertarotan ini burung apa ya namanya? Yang hitam, saya lupa namanya. Ini menjadi simbol energi-energi negatif. Ya, simbol warnanya hitam ini yang mengaburkan, menyembunyikan sesuatu yang terang. Nah, sebenarnya menjadi tool penerang, tool penyelamat itu adalah gerobak ini ya kan. Tapi karena burungnya hinggap di sana, nggak nampak gerobaknya, nggak kepikiran. Kadang kita mengerjakan sesuatu, menyelesaikan masalah, kita kerjakan secara manual karena itu yang udah menjadi tradisi mungkin ya, udah menjadi kebiasaan, biasa ngerjain pakai tangan semua gitu, manual semua, udah terasa beratnya gitu ya kan. Dan pikiran udah merasa aduh berat banget, terbebani, aduh pikiran semakin negatif ya, jadi nggak nampak ini cara efektif efisien tadi. Kadang kita butuh, kalau kita udah ngerasa lelah, ngerasa terbebani banget, kita butuh waktu untuk refresh dulu, tenangin hati dulu ya, santai dulu sejenak nih, ada King of Cups, santai dulu sejenak, coba fokus ke hati dulu, tenangin hati dan pikiran ya, abaikan dulu sejenak masalah berantakannya pekerjaan di sekitar ya kan. Situasi yang berantakan itu diabaikan dulu, coba fokus sama hati dan pikiran dulu, tenang, nanti di sana pasti bakal temukan cara efisien ya. Ketika kita dalam keadaan tenang, pikiran itu bisa jadi lebih jernih, dan di sini ada Ace of Swords ya. Pada akhirnya kamu akan temukan cara efektif, cara efisien untuk menyelesaikan ini.
Ya, mantap. Untuk the full. Ya, misalnya kalau kamu adalah seorang content creator, aduh harus upload video banyak-banyak. Ini targetnya harus sekian gitu ya. Sementara, aduh cara kerjaku manual. Gimana caranya supaya nggak manual? Mungkin pakai AI gitu ya, dibantu sama AI. Memang sih tantangannya adalah kita harus belajar AI. Tapi seenggaknya dia beratnya di awal aja. Seterusnya kan pekerjaan kita jadi ringan karena dibantu sama AI. Oke, untuk full. Untuk the fullnya ada Five of Swords. Untuk Five of Swords-nya. Untuk the full lagi, 2 lagi. Ada Strength dan juga Five of Pentacles. Ya, beberapa di antara kamu dealing dengan energi the full yang saya katakan tadi ya, innocent, carelessness, ceroboh, mungkin karena kurang pengetahuan, pemahaman. Dealing dengan energi ini bisa menimbulkan konflik. Bisa jadi ini adalah energi kamu, masih innocent, masih belum banyak pengalaman atau belum sampai pemikirannya ke situ tuh. Belum jauh pemikirannya gitu. Mungkin kamu harus banyak-banyak mencari ilmu, pengetahuan, pencerahan, belajar dari seseorang yang udah banyak pengalaman. Ya, itu caranya. Ya. Kalau berdasarkan bacaan saya, ini seseorang yang dealing sama kamu, ini innocence. Dia mungkin akan melakukan kesalahan, mungkin enggak terlalu ngebantu kamu, dan kamu ngerasa jadi terbebani dengan kehadiran dia gitu ya. Jadi muncul konflik. Atau mungkin dia melakukan kesalahan, dan harus diulangi lagi, ngerjain dari awal lagi, jadi nambah beban. Bukannya meringankan malah membebani gitu ya kan. Jadi ya muncul konflik, jadi muncul pertengkaran, ada urusan-urusan yang belum selesai, ada tugas yang belum tuntas sepenuhnya. Mungkin tugas di sini yang tadinya harus dituntaskan tapi sampai sekarang belum tuntas. Kamu ngerasa di sini harus menuntaskannya sendiri. Iya. Saya ngelihat ada beberapa di antara dia ini nih, energi ini, ya ini berenergi Leo, Capricorn, Virgo, Taurus. Ada Gemini, Libra, Aquarius juga. Iya. Itu kenapa ya? Saya ngerasa dia ngerasa kesepian, ngerasa nggak ada harapan, seperti ngerasa terabaikan di sini. Mungkin dia ngerasa diabaikan di sini nih. Ngerasa diabaikan, ngerasa nggak diperhatikan, ngerasa nggak ada bantuan dari kamu. Dia ngerasa kamu nggak akan ngebantuin dia. Dia ngerasa nggak akan mendapatkan pertolongan dari kamu. Ya, dia ngerasa dia nggak mendapatkan edukasi dari kamu. Ya, dia pengen diajarin. Ada banyak hal-hal yang belum dia tahu. Dia pengen dikasih tahu gitu. Dia pengen dikasih tahu, diajari gitu. Ya, aku kan masih baru, masih muda, masih belum banyak pengalaman. Ajari aku dong gitu ya kan. Tapi kalau aku langsung harus ini itu, aku ngerasa aku nggak sanggup. Aku ngerasa aku tertekan. Dia seperti tertekan di sini. Tapi dia juga belajar untuk mempertahankan diri sih. Saya ngerasa di sini ada beberapa di antara energi ini yang berusaha mempertahankan dirinya. Walaupun dia mungkin innocence ya. Dia akan ngebela dirinya. Ya karena aku kan memang nggak tahu. Ya karena memang posisiku di sini. Ya karena kan memang job deskku ini. Aku sebelumnya nggak dikasih tahu. Harus dikerjai dengan cara begini-begini.
Dan itu bukan kesalahanku. Dia bakalan self protection. Tapi pada akhirnya dia ngerasa nggak puas gitu, ngerasa dia terabaikan, ngerasa dia nggak dihargai. Ya, seperti ngerasa nggak dihargai. Ya, sementara aku yang paling muda, sementara aku masih muda, sementara aku masih pendidikan sekian, sementara aku belum banyak pengalaman, lantas aku diperlakukan seperti ini. Ya, oke, saya buka spiritual guidance kamu untuk Libra ya. Kira-kira apa pesan spiritual guidance kamu untuk Libra? Libra, detox your friendship. Wow, ada energi negatif di sini. Ya, saya ngerasa itu ini nih dari burung yang hitam ini tadi. Apa namanya ya? Kakak tua ya? Bukan ya? Oke. Detox your friendship. Your abundance flow is being affected by the people with whom you are spending time. So be discerning about your association and relationship. Choose to be with people who are inspiring, generous, and supportive. Ya, kamu kayaknya ya kalau ini adalah energi kamu, ya ngerasa merana, ngerasa nggak dihargai, ada semacam self protection di sini. Saya ngerasa ini mungkin kamu perlu menjauhkan diri dari orang-orang yang negatif. Kamu deketin diri kamu sama orang-orang yang memberikan kamu inspirasi, yang memberikan kamu pencerahan, yang suportif, yang baik, mau dia membantu di dalam membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kan ada orang ya, ada orangnya energinya itu memang dia mengayomi, memberikan kesempatan untuk kita belajar. Kalaupun kita punya banyak kesalahan, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, ini orang yang masih welcome sama kita. Kamu mungkin perlu mempelajari situasi di mana kamu berada ya. Ya memang di dunia kerja itu kan pasti ada tekanan. Apalagi kalau kita baru memasuki dunia kerja. Semuanya terasa asing, menakutkan, dan kita ngerasa seperti sendiri, orang-orang terasa kompetitifnya di sana gitu. Tapi kalau selama lapangan pekerjaan itu masih welcome sama kamu, artinya kamu masih dibiarin untuk belajar, berkembang di sana, masih dikasih kesempatan gitu. Kecuali kalau ada orang yang benar-benar menindas kamu, mengintimidasi kamu gitu ya. Nah di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu memang energinya nggak bagus nih. Ada yang karena ini Five of Swords ini kan persaingan nggak sehat. Kalau dia Five of Wands tadi itu masih mending, itu masih kompetisi ya, namanya kompetisi secara intelektual. Tapi kalau kompetisi udah secara tidak sehat seperti ini, sepertinya kamu perlu mencari lingkungan yang sehat deh. Baik ini lingkungan pertemanan ataupun lingkungan pekerjaan. Ya, cari dia atau kalau memang gak bisa lagi meninggalkan pekerjaan ini, ya kadang kan kita nggak bisa ini ya udah ada dapat pekerjaan yang memang benar-benar stabil, misalnya BUMN atau pegawai negeri, ya nggak mungkin ditinggalin ya. Itu jarang-jarang pasti orang mau meninggalin, mengorbanin itu ya, karena untuk mendapatkannya aja udah susah gitu ya kan. Ya dijaga jarak aja dari orang yang toxic gitu ya. Lebih mendekatkan diri, fokus menarik energi-energi orang yang inspiring. Oke. Yang kedua, sever foes of poverty. Dear one, there is no need to suffer or sacrifice. Hold the intention of undoing any foes of poverty or self-denial that you may have made, consciously or unconsciously in any lifetime as you do so. All effects of these foes will be undone for everyone involved in all direction of time. Yeah, sever foes of poverty. Dear one, ya kamu Libra, jangan
ngerasa menderita, tertekan, atau kamu ngerasa, aduh aku udah banyak berkorban, korban hati, korban hinaan, tekanan. Ya, hold the intention of undoing any vows of poverty or self-denial that you may have made. Yeah. Consciously or unconsciously in any lifetime. Ya jangan ini nih, saya ngerasa seperti ada jangan berhenti ketika ada tantangan di depan kamu, ada hambatan, ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa tertekan. Jangan jadikan itu membuat kamu jadi berhenti gitu. Justru kamu harus berjalan terus. Selesaikan ini hingga tuntas. Jangan jadi malah menghindar. Saya ngerasa seperti ada beberapa di antara kamu kayak menghindar gitu. Ya. Kalau kamu tuntaskan ini dengan baik, kamu nggak menghindar, maka orang-orang di sekitar kamu akan mengacungkan jempol sama kamu, bahwasanya, oh, kamu itu sosok pemberani, tahan banting, gak mau menyerah. Saya ngerasa yang menjadi batu sandungan, yang menjadi hambatan terbesar kamu adalah energi negatif di sini. Jangan fokus ke situ. Kamu fokus kerja dan tuntaskan kerjaan kamu, itu aja paling utama. Ya, untuk bless, ada bless nih, kamu diberkati, diberikan urapan ibarat seperti kamu diberikan rezeki berkah dari semesta, ada milk and honey, ada buah manis yang akan kamu kecap, co-create. Mungkin kamu harus ngulang cerita lagi, ya, bolak-balik lagi, dealing sama energi negatif tapi ini mungkin adalah proses pembelajaran bagi kamu supaya kamu bisa semakin matang di dalam mengendalikan emosi dan pikiran kamu, karena pada dasarnya kita bakalan selalu akan dealing sama orang-orang toksik. Kemanapun kita itu pasti akan ketemu orang seperti itu, dan kita nggak bisa mengontrol mereka. Yang bisa kita kontrol adalah hati, pikiran, dan sikap kita. Kita nggak bisa mengontrol orang, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.